Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cinderella Gitaria Zulkarisa dari Fakultas Kesehatan Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta dengan NPM 2522010228. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagian dan fungsi dari peta buta. Baik, bagian yang pertama ada vesikel pinositosis. Berfungsi sebagai menyerap cairan dan zat yang terlarut dari lingkungan ekstraseluler melalui proses yang disebut dengan pinositosis atau dikenal dengan minum sel. Selanjutnya, lisosom. Lisosom berfungsi sebagai sistem pencernaan dan daur ulang sel, mencerna zat-zat sisa dari luar sel endositosis dan komponen zat-zat yang rusak atau tidak digunakan autofagi menggunakan enzim hidrolitik. Selanjutnya, vesikel Golgi berfungsi untuk mengemas, memodifikasi, dan memilah protein dan molekul lain dari retikulum endoplasma untuk dikirim ke tujuan yang tepat, baik untuk disekresikan keluar sel, digunakan di dalam sel, maupun menjadi bagian dari membran sel. Kemudian retikulum endoplasma kasar berfungsi sebagai sintesis, pelipatan, dan modifikasi protein, terutama protein yang akan disekresikan dari sel menjadi bagian dari membran sel atau ditujukan untuk organel lain. Selanjutnya, retikulum endoplasma halus berfungsi untuk sintesis lipid dan steroid, metabolisme karbohidrat, detoksifikasi racun dan obat-obatan, serta menyimpan ion kalsium yang penting untuk sinyal seluler untuk kontraksi otot. Selanjutnya, membran sel. Membran sel berfungsi untuk melindungi bentuk sel, melindungi sel dari zat berbahaya, mengatur keluar masuknya zat dengan berbagai mekanisme transportasi, menjadi bagian reaksi kimia dan sistem enzim, serta menjadi alat komunikasi atau transfer informasi antara sel melalui reseptor dan sinyal sel. Selanjutnya, mitokondria berfungsi sebagai sumber pembangkit energi yang mengubah nutrisi menjadi ATP melalui respirasi seluler, serta berfungsi dalam memproduksi hormon steroid dan termogenesis. Selanjutnya, aparatus Golgi berfungsi sebagai memproses, memilah, dan mengemas protein dan lipid yang disintesis oleh retikulum endoplasma untuk didistribusikan ke bagian akhir baik di dalam dan di luar sel, serta berfungsi dalam pembentukan lisosom dan daur ulang membran yang sudah tua. Selanjutnya, nukleolus berfungsi sebagai sintesis dan perekat ribosom yang merupakan komponen vital untuk memproduksi protein di dalam sel. Kemudian, nukleus berfungsi sebagai kontrol sel dan menyimpan informasi genetik atau DNA. Selanjutnya, sentirol berfungsi sebagai pembelah sel, meiosis dan meiosis dengan pembentukan benang spindle
serta berperan dalam pembentukan silia dan flagela sebagai badan basal. Selanjutnya, mikrotubulus. Mikrotubulus berfungsi sebagai menentukan bentuk sel, pemisah kromosom saat pembelahan, transport organel dan materi di dalam sel, serta membentuk struktur silia dan flagela yang mendukung pergerakan sel. Selanjutnya, sitoplasma. Berfungsi sebagai tempat terjadinya metabolisme sel, pelarut berbagai komponen sel, tempat penyimpanan zat penting, penyokong dan penjaga bentuk sel, serta sebagai transport zat-zat penting. Yang terakhir, ribosom. Ribosom berfungsi sebagai sintesis protein, yaitu proses menerjemahkan informasi genetik dari molekul mRNA menjadi larutan asam amino yang digunakan untuk membentuk protein baru. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.